Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi Spesial edisi kali ini. Dan tentu saja semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat selalu. Hari ini kita kembali dalam program Ngopi dan tentu saja edisi kali ini kita akan membahas satu tema yang juga melanjutkan obrolan kita di beberapa hari yang lalu, masih seputar tewasnya Brigadir J. Nah, untuk itu hari ini tema yang kita usung mengenai Baradae tersangka lanjut atau cukup. Dan masih dengan narasumber yang sama, hari ini sudah hadir di studio Tribun Timur Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin, yang pastinya nanti kita akan berbincang banyak juga dengan beliau dan melanjutkan obrolan kita yang kemarin. Dan seperti informasi terkini bahwa baru-baru saja Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Kita akan mendengarkan juga tanggapan dan opini dari Bapak Amir Ilyas. Untuk itu Tribuners, langsung saya sapa beliau, sudah bersama Kinan Aulia di studio Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Baik, gimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, aktivitas lancar? Lancar. Untuk di rumah sudah nonton TV juga mungkin sebelum ke sini? Ya, kemarin sudah dapat berita dan saya lihat sudah hampir semua media memunculkan bahwa Brigadir E ini sudah tersangka. Oke, baik. Nah, melanjutkan obrolan kita di sesi awal Ngopi sebelumnya, sampai hari ini kita sudah mempersiapkan satu tema, yakni Baradae tersangka lanjut atau cukup. Untuk mengawali perbincangan kita di awal, tentu saja seperti yang Kinan sampaikan di awal nih Pak Amir, bahwa Polri sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, yakni Baradae, yang juga sebagai tersangka. Apakah menurut Pak Amir hasil keputusan ini sudah tepat atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dilihat judulnya ya, Baradae tersangka lanjut atau cukup, ya. Dari judul ini sebenarnya ada multitafsir, karena bisa saja sudah dihentikan ya dengan tersangkanya Baradae atau dilanjutkan. Tetapi tentu kalau saya lihat judul ini menginginkan untuk bahwa ini akan ada kelanjutannya. Oke. Kenapa ada kelanjutannya? Karena Baradae ini dengan pasal yang dikenakan, pasal 338, pembunuhan biasa sebenarnya, tapi dijuntukan ke pasal 55 dan 56. Dalam teori hukum pidana maka pastilah ada tersangka lain, karena ini menyangkut penyertaan. Di penyertaan itu ada 4 teori yang menjelaskan bahwa siapa-siapa yang harus ikut serta dalam tersangkanya Baradae ini. Itu yang kita mau lihat perkembangan penyelidikan kasus. Oke, baik. Nah, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa pasal yang dijatuhkan juga mengenai pasal 338 ataupun juga pasal pembunuhan biasa. Ya. Bagaimana Anda melihat, bukankah ini sebuah pembunuhan berencana atau seperti apa? Dari beberapa fakta-fakta hukum yang juga kemarin sempat kita bahas di awal, Pak Amir, silahkan. Iya, kita berasumsi kemarin ya, tapi ternyata setelah perkembangan kasus ini ternyata disebutkan hanya pembunuhan biasa. Yang menarik adalah polisi dengan kajiannya yang baru menganggap bahwa Baradae ini bukan lagi melakukan noduer excess atau pembelaan terpaksa. Oke, baik. Jadi ini hilang, padahal sebelumnya bahwa dia melakukan pembelaan. Ini tiba-tiba hilang, dan itu memungkinkan saja bahwa setelah terbukti dia tidak, karena pembelaan terpaksa memang itu harus ada unsurnya. Seperti apa mungkin? Unsurnya itu ya pembelaan seimbang. Seperti misalnya penuturan Baradae bahwa pada saat dia sudah menembak 2 kali sebenarnya sudah terkapar, dia masih menembak lagi. Sampai dengan 7 kali ya? Itu kan bukan lagi pembelaan terpaksa, itu betul-betul ingin membunuh.
Oke. Nah sekarang pertanyaannya yang memang publik lagi bertanya dan polisi harus segera mengungkap siapa yang turut serta selain Baradae ini. Yang kedua, bahwa pembelaan terpaksa yang kemarin dituduhkan ke Baradae itu tidak terbukti dan gugur dengan sendirinya. Walaupun sebenarnya memang pembelaan terpaksa itu harus dibuktikan di pengadilan karena dia hanya alasan bukan alasan penggugur ya istilahnya, dia hanya alasan. Menarik juga dari hasil pemeriksaan Baradae ini, yaitu ungkapan dari pengacara Baradae yang bilang bahwa penetapan ini terlalu cepat karena Baradae belum sepenuhnya selesai diperiksa. Bagaimana mungkin tanggapan Bapak dengan ungkapan yang disampaikan pengacara Baradae? Saya kira itu hanya alibi ya, karena kalau berdasarkan bukti-bukti, kalau yang saya dapat di media, Baradae sendiri mengungkapkan bahwa setelah dia sudah terkapar, senior saya ini terkapar, hanya untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan perlawanan, dia menembak lagi. Itu jelas-jelas dalam teori hukum pidana tidak dibenarkan, berarti sudah tidak seimbang. Ya, itu yang menurut saya memberatkan sehingga wajar dan sangat memungkinkan Baradae untuk dijadikan tersangka. Nah, yang menarik mungkin kita kembali dalam pembahasan pasal nih Pak Amir, yang mengenai pasal 338 yaitu pembunuhan biasa. Menurut Pak Amir, apakah memang pihak kepolisian khususnya Polri ini terlalu cepat mengambil keputusan atau seperti apa, tanpa melihat mungkin fakta-fakta sebelumnya yang juga ikut terjadi di lapangan? Saya kira polisi sudah lambat ya, harusnya dari minggu lalu atau beberapa saat sudah menetapkan tersangka. Ini kan bukti sudah jelas, malahan dengan dijuntukannya pasal 55 dan 56, berarti di situ pasal 55 ada orang turut serta, kan menyuruh melakukan. Kemudian ada namanya turut serta melakukan, ada namanya pembantuan, ada namanya pembujukan. Ini semua harus kita kaji. Nanti ini tugasnya polisi. Pasal 55, 56 ini, kalau kita lihat kasusnya seperti misalnya posisi, katakanlah kata kunci posisi Ferdy Sambo. Oke, baik. Irjen Ferdy Sambo, kita mau lihat posisinya dia bagaimana di kasus ini. Apakah kira-kira dengan ditetapkannya 338 memungkinkan tidak untuk dia menyuruh melakukan? Secara teori tidak mungkin karena Baradae sudah ada di situ. Ya. Sekarang turut serta. Ini kita bicara fakta hukum dulu ya, sebelum kita beralibi. Turut serta juga saya pikir tidak mungkin, karena dia tidak ada di tempat. Ya, tidak ada di TKP. Ya, tidak ada. Sekarang kita masuk lagi di pembantuan. Pembantuan juga sulit dia dikenakan pembantuan. Dia pembantuan, bantu dari mana? Dia tidak ada di situ. Sekarang kita masuk di, ada namanya pemancingan ya, dalam guru kita Prof. Zainal Abidin Farid menggunakan istilah pemancingan, tapi di buku-buku biasanya dianggap sebagai pembujukan. Jadi pembujukan ini ya secara teori memungkinkan ya, memungkinkan. Ya, siapa sih yang misalnya dia telepon, dia dengar istrinya dilecehkan, yang tidak langsung berkomentar, mungkin bisa saja ada pembujukan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini mungkin saja ya, tentu harus tetap penyelidikan dan penyidikan dengan menghargai asas praduga tak bersalah dan lain-lain. Saya pikir ini hanya analisis hukum kalau kita mau lihat. Itulah kalau 338. Beda kalau misalnya ini yang ditetapkan oleh Mabes Polri ada 340 pembunuhan berencana. Berarti ada aktor di belakangnya. Ada hal yang tidak ikut serta tapi dia menjadi dader atau pelaku utama ya. Ada orang di balik. Iya, ada di balik itu. Seperti kasusnya ke Satpol PP itu kan, dia tidak ikut tapi dialah dader sesungguhnya. Ini bisa saja seperti itu, tapi kan ini yang kita dapat 338. Jadi hanya 4 itu yang bisa kita urai. Siapa tersangka berikutnya, bagaimana peranannya? Ya kita tidak tahu siapa yang ada di lingkup itu. Kemudian yang kedua, posisi istrinya ya,
Perdi Sambo, apakah bisa juga dia ditetapkan jadi tersangka? Nah, mungkin jadi pertanyaan juga pertanyaan mungkin ya. juga ya. Ini juga kita bisa analisis. Ya, secara fakta hukum tidak mungkin. Baik. Ya, karena dia betul-betul pasif, kemudian dia jadi korban pelecehan. Itu yang kita dapat. Kita tidak tahu bagaimana hasil perkembangan. Ya, lain cerita kalau misalnya dia ikut ternyata menyuruh atau dia ikut turut serta melakukan dalam masalah ini. Iya, masalah ini. Tapi kalau dilihat fakta hukumnya belum, apalagi dia belum diperiksa juga. Yang baru diperiksa ini kan baru Pak Irjen Perdi Sambo. Oke, tapi yang menarik juga mungkin Pak Amir di sini jika kita melihat jumlah saksi cukup banyak juga mungkin ya, yang menjadi saksi yang juga turut diperiksa. Nah, apakah mungkin bisa dibilang Polri dalam situasi seperti ini sudah bekerja keras secara profesional atau seperti apa? Apalagi dengan lambat space waktu mungkin yang cukup, kita bisa bilang cukup membutuhkan waktu juga mungkin dari waktu kurang lebih sebulan ini. Iya, saya kira polisi betul-betul harus serius ya, karena ini menyangkut wibawa Polri. Dengan banyaknya saksi, saya pikir memang kasus ini agak rumit, rumit karena ini melibatkan petinggi Polri dan kejadian ini ada di rumah pribadi, sehingga polisi perlu memanggil saksi-saksi yang bersesuaian. Makanya pasti polisi memanggil saksi-saksi untuk meminta bukti petunjuk sehingga bukti-bukti ini bersesuaian, karena pastinya saksi-saksi ini ya, tanda kutip. Baik. Tanda kutip ini sebelumnya apakah memang Polri mau merencanakan tersangka atau kan ada juga yang berpendapat waktu Baradae ya kemarin ya, ini berita miring bahwa ini sebenarnya pembunuhan berencana, tetapi karena bukan pembunuhan berencana, akhirnya tersangkanya aja yang direncanakan. Nah, itu kan semua harus diklarifikasi oleh Polri. Tapi kalau secara fakta dan secara hukum, saya kira sudah tepat polisi menetapkan, terlepas dari masalahnya ya, ini terjadi tindak pidana pembunuhan, di mana kalau mau masuk kategori pembelaan terpaksa itu sudah tidak masuk, karena syarat pemidanaan aktif serius dan mens rea itu sudah tidak terpenuhi untuk pembelaan terpaksa. Oke, dari opini pembelaan terpaksa ini, mungkin seperti yang kita lihat juga Pak Amir sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, Verdi Sambo juga sudah melakukan pemeriksaan sampai pada 4 kali. Apakah menurut Anda ini juga sudah cukup atau seperti apa Anda melihat situasi seperti ini? Namanya saksi kapanpun bisa dipanggil untuk membuat terang ya, karena kalau dia tidak hadir juga memang ada sanksinya kalau saksi itu. Kalau saya semakin dia dipanggil sebenarnya ya dalam teori itu, apalagi kalau dia adalah saksi yang betul-betul mengetahui perkara, saya kira tidak ada masalah, kita tinggal menunggu, karena hasil pemeriksaannya juga BAP belum diungkapkan oleh polisi apa hasilnya. Apakah karena Komnas HAM juga mengenai tentang lokus dan tempus ini masih berbeda. Kita lihat tanggal 7 informasinya Perdi Sambo sudah ada di Jakarta. Sedangkan Putri ini, istri Perdi Sambo, tanggal 8 baru beranjak ke Jakarta. Jadi ada jeda waktu antara tanggal 7 dan tanggal 8. Ini yang sementara diselidiki, belum lagi uji balistik tentang senjata yang digunakan. Apakah bersesuaian atau tidak. Belum lagi hasil autopsi yang belum keluar karena ada benda tumpul. Jadi kalau begini sistemnya, beliau sudah ditembak, dipukul lagi misalnya ya. Siapa yang mengadakan pemukulan? Ataukah beliau dipukul dulu baru ditembak? Ini jadi kita tunggu ya, kita tunggu hasil otopsi dari atau hasil forensik dari 4 universitas. Saya kira sangat profesional, semua di situ adalah profesor ya.
yang pastinya juga hasilnya akan dinantikan oleh banyak masyarakat yang sudah banyak menganalisa atau mungkin mengawal kasus ini dari awal sampai dengan saat ini. Nah, yang menarik lagi mungkin satu pertanyaan, jika kita mendengar pernyataan dari Verdi Sambo, tepatnya juga sebelum diperiksa, apakah memang beliau ini sama sekali bisa dibilang tidak terlibat atau seperti apa? Tapi ditahan dulu Pak Amir, nanti saya akan meminta tanggapan Anda. Kita akan kembali seusai jeda berikut, Tribuners. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kinan Aulia seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, kita kembali di segmen kedua dalam program Ngopi. Tentu saja masih bersama narasumber kita yang setia menemani kita dari episode pertama sampai di jilid kedua kali ini ya, atau episode kedua kali ini masih membahas seputar tewasnya Brigadir J. Yang memang sampai saat ini masih kita tunggu-tunggu kemungkinan juga bisa ikut ataupun juga terlibat dalam kasus Brigadir J. Menurut Anda seperti apa? Mungkin kita bisa berbicara secara hukum ataupun juga dari fakta-fakta lapangan yang terjadi. Selaku pakar hukum pidana, silakan Pak Amir. Ya, faktanya ya beliau belum tersangka kan, berarti belum terlibat. Oke. Cuma kalau mau melihat ke depan, karena publik sangat menunggu, tadi saya sudah uraikan bahwa posisi Ferdy Sambo kalau berdasarkan fakta yang ada sekarang, dari pasal 55 dan pasal 56 ini ya, kita ubah mindset kita bahwa sudah ditetapkan tersangka Barada E dengan 338. Beda halnya kalau saya yakin seandainya 340, ya mohon maaf tambah mengurangi penyelidikan dan asas pasti sudah ada otak di belakangnya ini. Pasti kita ketahui bahwa ada dader atau ada pelaku utama di balik kejadian penembakan ini. Dan pasti itu orang besar, tidak mungkin selevel Barada E ini yang berani menembak temannya sendiri ya. Betul. Itu. Tapi ini 338, ini saya kembali menegaskan secara hukum selesai. Bahwa 338 ini di Polri dengan termasuk sudah berani ya, tidak gampang mengubah status orang. Kemarin dia dianggap membela diri, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Makanya ya wajar saja pengacaranya juga kaget, kok secepat itu. Sekarang ada pasal 55 dan 56. Apakah bukan saja Ferdy Sambo ya, misalnya apakah orang-orang di bawahnya seperti yang dimutasi, apakah semua, ini kan kalau informasinya ada 25 personel yang terlibat dan mereka semua hampir sudah dimutasi. Ya, betul. Jadi kita lihat apakah 25 orang ini secara turut serta semua untuk menyembunyikan ataupun terlibat dalam pembunuhan Barada E ini. Maksud saya Brigadir Joshua ya, Brigadir Joshua untuk dijadikan tersangka. Itu kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Tetapi menurut saya Ferdy Sambo tetap, Irjen Ferdy Sambo tetap ada peluang untuk menjadi tersangka di pembantuan, bukan di pembantuan ya. Kalau pembantuan kan dia hadir dan dia menjadi bagian pengusulan menyediakan fasilitas terjadinya tindak pidana. Tapi dia mungkin ada di pemancingan atau pembujukan. Bisa saja dia memancing Barada E untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan jalan menembak ya. Itu bisa saja. Tapi itu tentu, sekali lagi saya bilang, ini tentu harus ada penyelidikan dan penyidikan yang betul-betul saksi-saksi, bukti digital forensik harus betul-betul kuat bahwa memang Ferdy Sambo ada di situ. Itu yang perlu polisi selidiki. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Memang ini sangat komplit sekali jika kita hubungkan antara beberapa fakta hukum dan juga informasi terkini mengenai Barada E yang sudah dijadikan sebagai tersangka dan juga beberapa saksi yang sampai saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan ya, dengan beberapa saksi yang juga disiapkan. Nah, hal yang menarik di sini juga mungkin Pak Amir, jika kita mendengarkan kembali pernyataan dari Kapolri, apakah memang ada kemungkinan bahwa ada otak di balik tewasnya Brigadir J ini sendiri? Sampai saat ini, silakan Pak Amir. Jadi untuk sementara saya belum melihat fakta hukumnya mengarah ke sana, tetapi keganjilan-keganjilan yang muncul kemarin, seperti misalnya hilangnya kamera pengawas ya, CCTV, hilangnya HP, kemudian hasil otopsi yang harus diulang, banyaknya luka-luka memar, hanya mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi seperti itu.
Sehingga kita memberikan pandangan, wah ada apa? Apakah ini betul-betul orang ini dibunuh atau terbunuh? Itu kan pertanyaannya kemarin. Di samping ada skandal bahwa ada pelecehan, ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua sehingga dia dibunuh. Ya. Dibunuhnya inilah yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya memang dia bersalah, kan harusnya tidak dibunuh. Itu kata kuncinya. Kalaupun dia melakukan pelecehan, ya tidak boleh dibunuh. Ya harus diproses hukum. Ini yang kita mau tahu, apakah betul-betul Brigadir Joshua ini sewaktu melakukan pelecehan, misalnya ya, karena tuduhannya kan melakukan pelecehan, dia betul-betul mendapati sesuai cerita bahwa dia langsung ditembak oleh Baradae dan kemudian terkapar, dan sampai disitulah kejadiannya. Kalau ini kita lihat ya secara naluri dan menurut infonya cepat sekali kejadiannya, ya tidak ada komunikasi sih sama Ferdy Sambo. Tetapi kalau melihat lagi jam ya, jam termasuk handphone ada jeda berapa jam itu, ya memang memungkinkan ada komunikasi lewat by phone. Di situ maksud saya bisa masuk ada pemancingan. Oke. Iya. Nah, tapi juga yang hal-hal ganjal inilah yang mungkin membuat banyak masyarakat, khususnya mungkin para publik ini menunggu hasil mungkin dari keganjalan-keganjalan yang juga hadir, yang sampai saat ini kita nantikan juga apa hasil dari keganjalan-keganjalan yang juga menjadi fakta lapangan yang ada di TKP, khususnya beberapa misalnya matinya CCTV ataupun juga hilangnya gawai yang sampai saat ini juga masih terus dilakukan pencarian khususnya. Nah, baik Pak Amir, mungkin melanjutkan obrolan kita, ada hal yang menarik juga di sini mengenai mengenai pembunuhan dan juga pelecehan seksual yang juga terjadi kepada istri Ferdy Sambo ini sendiri. Apakah ada kemungkinan juga terkait istri Ferdy Sambo ini akan terlibat atau mungkin menjadi saksi dalam tewasnya Brigadir C khususnya? Silakan Pak Amir. Saya kira istri Ferdy Sambo tetap akan menjadi saksi kunci ya, karena secara fakta hukum dia betul-betul ada di lapangan dan dialah sumber sehingga dibunuhnya Brigadir Joshua ini. Kalau saya harusnya polisi segera memeriksa ya, atau memanggil istri Ferdy Sambo untuk dimintai keterangannya, walaupun kondisi fisiknya katanya masih shock ya, masih stres ya. Itu juga memang kalau dalam pemeriksaan tidak boleh orang diperiksa kalau tidak sehat. Jadi kalau saya, semua kemungkinan bisa terjadi. Baik. Setelah mendengar kesaksian para istri Ferdy Sambo dan bukti-bukti, kita juga tidak menutup kemungkinan Baradae ini juga bisa juga dipulihkan lagi. Karena dalam teori ilmu hukum itu ada namanya manus minerta dan manus domina ya. Maksudnya dia hanya disuruh misalnya, dia tidak mengerti apa-apa, atau hanya dia sebagai alibi saja, bisa juga. Jadi semua kemungkinan ini bisa saja terjadi. Ada juga yang berpendapat bahwa karena ada luka memar, ada luka tonjokan, ada jeratan, sepertinya ini bukan kelakuan dari Baradae. Ini dilakukan oleh betul-betul oknum yang jabatannya tinggi dan ditakuti, atau dia dikeroyok rame-rame. Ada juga berpendapat seperti itu. Jadi betul-betul kita tunggu hasil otopsi forensik ini, bagaimana hasilnya dan bagaimana kinerja polisi. Kalau itu terjadi, ya bisa saja Baradae yang tadinya tersangka bisa berubah lagi, dia menjadi ternyata dia adalah korban juga. Baik, artinya masih ada beberapa kemungkinan yang juga kita nantikan juga ungkapan hasil dari beberapa kemungkinan tersebut.
Karena kedepannya mungkin akan hadir juga nih beberapa alibi-alibi yang juga hadir dalam publik, khususnya beberapa opini-opini publik yang hadir sampai mungkin ketika kasus ini akan berakhir tepatnya. Nah, yang menarik juga mungkin Pak Amir adalah 25 perwira ataupun juga petinggi perwira ya, perwira tinggi yang juga ikut dimutasi akibat kasus ini. Nah, bagaimana sih Anda menanggapi soal situasi yang seperti ini juga terhadap 25 perwira yang ikut dimutasi? Jadi saya lihat polisi betul-betul dan Pak Kapolri serius menangani ya, karena 25 perwira tinggi dan sampai ke bawah ini itu dimutasi, jadi prosesnya berjalan antara kode etik dan tindak pidananya jalan dua-dua. Oke, baik. Jadi 25 ini kalau yang sudah dimutasi, kalau tidak salah 10 atau 25 ini sudah dimutasi semua. Berarti secara etika dia sudah melanggar. Entah apa pelanggarannya ya. Kita tidak tahu dimutasinya beliau ini ada yang apa penyebabnya ya. Cuma dugaan kita bahwa berarti etikanya sudah terbukti. Tetapi belum tentu tindak pidananya terbukti. Ya, itu lagi. Tapi kalau tindak pidananya terbukti ya pasti sudah melanggar etika. Itu yang kita bisa ketahui ya. Saya kira dengan ditersangkakannya Baradae banyak kemungkinan dengan diterapkannya pasal 55 dan pasal 56 membuktikan dan menandakan bahwa akan ada tersangka lain. Inilah yang harus kita kejar. Itu yang bisa saya pastikan. Pasti ada tersangka lain selain Baradae. Kita tidak tahu siapa yang menemani. Begitu ada tersangka lain yang ditetapkan oleh polisi akan kembali terang menerang sedikit-sedikit ini. Karena pasti setelah menetapkan tersangka lain misalnya, ditetapkanlah si A lagi atau si B. Peranannya apa misalnya? Kalau dia bilang, oh dia ikut memegang misalnya, berarti ada terlibat. Pasti hilang lagi, berarti tembak menembak ini semuanya tidak terjadi. Kalau polisi konsisten memang hanya tembak menembak antara mereka berdua, harusnya tunggal saja. Cukup di Baradae ini kasus karena hanya mereka berdua yang tahu. Ini kan pasal 55, berarti siapa ya orangnya dan peranannya apa? Ini yang mungkin bagus lagi kita gali kalau misalnya sudah ada lagi ditetapkan. Ya, ada perkembangan kasus. Ada perkembangan kasus. Baik, terima kasih Pak Amir. Artinya memang dari beberapa kemungkinan yang juga diungkapkan fakta lapangan sampai pada saat juga info terkini Baradae yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih ada mungkin tersangka lain juga yang akan terus diungkapkan dari kasus tewasnya Brigadir J. Untuk itu Pak Amir, mungkin sebelum kita akhiri, kita akan membaca dulu beberapa komentar dari Tribuners yang juga sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar yang mengikuti obrolan kita dari awal sampai dengan akhir ini. Untuk itu buat seluruh Tribuners, kita akan baca beberapa pertanyaan dan langsung akan dibantu jawab oleh pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Amir Ilyas. Baik, mungkin kita baca-baca dulu Tribuners. Ini sudah sangat banyak ya, saya sampai agak bingung juga. Nanti Pak Amir boleh bantu saya juga baca, berada di depan monitor tepatnya. Oke, ini kita agak bingung juga ya, mau pilih yang mana beberapa pertanyaan. Oke, mungkin kayaknya ini yang paling atas seru juga nih. Ini nggak bisa agak naik juga ya. Oke. Ya kali seorang Barada berani bunuh atasannya di rumah jenderalnya. Kalau kita lihat sih Baradae memang antara waras atau ada gangguan jiwa. Ini gimana? Ini mungkin netizen ya. Ya mungkin secara singkatnya adalah apakah memungkinkan seorang Barada bisa membunuh atasannya dalam kejadian ataupun juga mungkin dalam situasi hukum yang Anda lihat? Kalau kita lihat secara manusiawi ya, tidak mungkin kita mau membunuh teman kita ya. Itu saja logikanya. Ya entahlah kalau ada perintah yang misalnya turun langsung. Iya, turun langsung bisa saja. Makanya publik bertanya, kok dia bunuh temannya?
Yang menjadi pertanyaan saya, temannya sudah terkapar menurut informasinya ya. Ya. Dia masih melakukan penembakan untuk memastikan dia mati. Di logika saya, harusnya tersangkanya sudah satu terkapar, aja ya. Kalau sudah terkapar ya enggak usah ditembak, berarti sudah tidak seimbang kan? Iya, berarti bukan lagi pembelaan, memang mau membunuh. Niatnya memang sudah mau membunuh kalau seperti itu, dan wajar ditersangkakan. Cuma kan masalahnya ini polisi menerapkan pasal 55, berarti akan ada tersangka baru. Peranannya ini yang saya tidak tahu. Apa peranannya kalau dia saling tembak-menembak? Betul. Itu yang kita mau tahu. Oke, baik Pak Amir. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Tribuners. Baik, kita pilih-pilih dulu ya. Oke, ini cukup banyak juga ya pertanyaan yang masuk, Tribuners. Oke. Aktor, oke. Ini banyak juga nih. Banyak juga yang mengatakan masih kurang setuju dan suka dengan kinerja Polri sampai saat ini. Oke, baik. Ini banyak komentar yang masuk juga. Sampai yang nyuruh-nyuruh 3 baru rekam dan mengerti CCTV. Ini mungkin Pak Amir boleh boleh bantu Kinan juga mungkin memilih ya. Oke, cukup banyak juga sebenarnya. Jadi kita agak bingung juga nih, Tribuners. Oke, ini mungkin agak seru juga nih dari Diki Samsul Bahri ya. Hati-hati Baradae mati jadi tutup nanti kasusnya. Hahaha, jadi agak banyak korban yang berjatuhan. Mungkin singkatnya ini adalah warning nih, ketika mungkin Baradae mati nanti kasusnya bakalan ditutup atau mungkin akan berkelanjutan. Seperti apa nih Pak Amir? Banyak yang berkomentar bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban waktu Baradae ditetapkan jadi tersangka, LPSK harusnya tidak melindungi lagi. Iya, betul, LPSK ini. Karena dia sudah tersangka. Ketentuan hukumnya juga tidak begitu. Kalau biar tersangka ya memang ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi juga. Ya. Biarpun dia tersangka, kalau memang jiwanya terancam, itu tetap LPSK bisa melindungi, saya kira. Ketentuannya seperti itu. Ya, sekalipun mungkin sudah ada kemungkinan tersangka, tapi kita melihat psikologi lagi ya, dan ada lembaga LPSK juga. Baik, mungkin kita lihat beberapa pertanyaan lagi. Oke, ini banyak juga ya yang memberikan pernyataan laporan pelecehan cuma buat menutupi pembunuhan sadis. Nah, bagaimana mungkin Anda menanggapi hal ini nih? Ya, ini asumsi ya, tidak berdasarkan fakta. Kalau itu terjadi ya betul-betul bukan 338, pastilah pembunuhan berencana. Karena tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya pasti ada masalah ya, cuma kita tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi, tidak sekonyong-konyong itu orang langsung dibunuh, pasti direncanakan. Nggak mungkin langsung juga ya. Betul. Apalagi sampai 7 tembakan. Betul. Baik. Kita lanjut lagi Pak Amir, boleh? Boleh. Baik. Ini makasih ya Tribuners untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini memang kita memilih juga beberapa karena ada beberapa yang sudah dihapus juga mungkin ya, tidak terbaca lagi mungkin. Oke. Saya sudah scroll juga. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yang menarik. Mana nih? Kita tunggu tim sus yang tadi. Mana nih? Mana ya? Hilang nih. Bentar. Oke. Oke. Ini kayaknya dari Rara Vita lumayan menarik juga. Biasanya di TKP diambil dulu gambar ini, tidak langsung dibersihkan. Berarti ini ada yang disembunyikan. Polri pertama datang TKP punya pengalaman loh. Kalau tidak ada pengalaman bukan Polri. Oke, baik, terima kasih buat Rara Vita. Ini bagaimana Anda menanggapi masalah situasi yang terjadi di TKP? Ini mungkin ada kaitannya juga dengan yang tadi kita bahas Pak Amir mengenai hilangnya gawe, CCTV yang juga mati, bahkan space waktu yang mungkin sempat ada komunikasi di handphone tersebut. Silakan Pak Amir. Ya, jadi itu memang yang menjadi pertanyaan publik karena dipertanyakan juga oleh keluarga korban ya, keluarga Brigadir Joshua, karena penyelidikan dan
penyidikannya itu nanti terbongkar di publik 3 hari ya setelah mayat jenazah tiba di Jambi. Di situ baru terbongkar, akhirnya baru ketahuan, sehingga makanya dari awal saya minta ada penyidikan dan penyidikan ulang, autoforensik ulang, digitalisasi forensik juga diperlukan. Cuma kan permasalahannya ada yang beranggapan bahwa kamera pengintai atau kamera pengawas CCTV ini sudah rusak ya. Bukan hilang ya, rusak. Jadi tidak bisa lagi dilihat apa isinya. Itu sudah yang bisa tidak bisa dibuka dan lagi. Dan infonya kan dilakukan oleh anggota Polri. Dari situ kan benang merahnya, kok Polri berani-berani merusak CCTV yang menjadi barang bukti pastinya. Siapa yang berani menyuruh? Ini yang harusnya polisi dari situ bisa melakukan siapa hal yang menyuruh ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini ikut terlibat. Oke, baik. Itu jawaban juga tanggapan ya dari Pak Amir untuk Tita Vita yang tadi juga memberikan pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, karena kita juga akan, teman-teman boleh lihat juga ya awal obrolan kami di episode pertama sampai hari ini bersama Pak Amir Ilyas seputar tewasnya Brigadir J. Dan kita akan melanjutkan lagi dengan menjawab pertanyaan, satu pertanyaan terakhir mungkin ya, atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Oke, ini ada yang menarik juga. Apakah yang menghilangkan barang bukti sehingga TKP membuat sulit penyidikan, penyidikan terangnya perkara bisa dipidana atau hanya hukuman disiplin etika? Nah, ini mungkin bisa jadi informasi juga Pak Amir. Apakah dengan hilangnya barang bukti yang ada di TKP ini bisa menjadi hukum pidana atau hanya disiplin etika? Oke. Dua-duanya bisa kena. Jadi kalau ada orang yang mencoba menghilangkan barang bukti bisa kena, ada tindak pidananya ya. Dan saya pikir inilah yang sementara di proses oleh polisi. Kalau etikanya ya saya lihat sudah kena ya, yang menghilangkan, yang entah dia merusak atau tidak. Yang jelas dia mengambil. Apakah dengan mengambilnya itu sekaligus dia merusak CCTV atau ya dalam CCTV itu memang keadaannya kamera pengawas ini sudah rusak pada saat dia ambil. Itu yang kita perlu pertanyakan, dan saya pikir polisi harus menyelidiki ini dan harus transparan, karena dengan hilangnya HP dan hilangnya rusaknya CCTV ini menjadi petunjuk yang harusnya bersesuaian dengan saksi-saksi lain dan fakta-fakta lapangan, sehingga membuat terang ini perkara dan jelas siapa yang harus menjadi tersangka sebenarnya selain Barada E ini. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Amir, boleh ya? Boleh. Oke. Ini ada yang menarik nih dari Ibu Asmawati juga. Pelecehan tanpa bukti, kalau memang dilecehkan, kenapa tidak divisum? Dan ada apa? Kenapa CCTV sampai dirusak? Nah, ini mungkin menarik juga mengenai pelecehan seksual. Kenapa tidak divisum? Ini bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Amir? Silahkan. Ya, jadi bagus juga sebenarnya pertanyaannya. Kita berasumsi bahwa ada pelecehan itu karena ini berdasarkan kesaksian dari ibu istri dari Ferdy Sambo dan Barada E dan beberapa saksi-saksi yang lain yang ada di rumah. Kenapa dikatakan ada pelecehan? Karena pada saat itu istri dari Ferdy Sambo kan berteriak. Ini kronologinya ya. Dia berteriak memanggil Barada E, kemudian yang lain juga ada yang sempat mendengar, akhirnya semua masuk di situ, dan yang ditemukan yang keluar dari kamar adalah Brigadir J, sehingga terjadilah tembak-menembak. Itu yang kita tangkap. Ya, baik, terima kasih buat Ibu Asmawati untuk pertanyaannya dan juga seluruh Tribuners yang tadi kita sudah bacakan. Ini memang kita lihat banyak sekali yang antusias nih Pak Amir dengan obrolan kita pada hari ini mengenai Barada E tersangka, lanjut atau cukup. Mungkin menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin saya juga ingin mendengar yang terakhir mungkin dari Pak Amir Ilyas selaku pakar hukum pidana ya. Bagaimana sih Anda menanggapi kasus ini yang sudah sampai pada tahap ini, Barada E yang dijadikan tersangka, apakah memang harus dilanjutkan atau dicukupkan? Bagaimana Pak Amir? Kalau untuk menjawab tema kita juga. Iya, kalau saya melihat mungkin tidak cukup sampai di sini ya, pasti dilanjutkan karena pasal 338 ini, Junto 55 dan Junto 56 pastilah ada orang yang terlibat selain Barada E ini. Jadi kita tunggu saja
bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan secepatnya polisi menyelesaikan ini persoalan, karena ini semakin lama semakin berkembang. Sebenarnya ditambah lagi bahwa dengan menjuntol pasal 55 dan 56 ini, kita tunggu siapa yang turut serta dalam kasus pembunuhan ini. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk informasi dan juga beberapa obrolan kita dan diskusi kita bersama Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin, yang dimana kita juga membahas kelanjutan dan perkembangan dari kasus tewasnya Brigadir J yang saat ini Baradae sudah dijadikan sebagai tersangka. Yang terakhir, mungkin apa harapan Anda Bapak Dr. Amir Ilyas terkait kasus tewasnya Brigadir J dan juga perkembangan kasus ini ke depannya? Silakan untuk disampaikan kepada seluruh Tribuners. Ya, saya hanya berharap sekarang ini untuk membuat terang ini perkara, segera diperiksa Ibu Putri, ya, istri dari Ferdy Sambo, karena sebenarnya dia adalah saksi kunci untuk menerangkan ini kasus, untuk juga menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah memang betul ada pelecehan atau tidak, dan bagaimana bentuk pelecehannya itu kita tidak tahu, ya. Sehingga sampai-sampai harus terjadi tindak pidana pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Kapolri sudah serius dengan ditariknya ke Mabes Polri, sampai cerita pangkat apa dan lain sebagainya, karena tindak pidananya jalan, kode etiknya juga jalan. Nah, itu yang kita tunggu. Yang ketiga, segera audit forensik ini keluar untuk mengatakan bahwa memang terjadi pembunuhan jam sekian, sehingga lokus dan sehingga tempus dan lokus delikti dan keberadaan para saksi maupun terduga atau calon tersangka itu bisa ditahu. Saya kira itu langkah-langkah taktis yang harus dilakukan oleh Polri. Walaupun digitalisasi forensik itu sangat penting dan hampir semua sudah hilang dan ada yang rusak, ini menjadi pekerjaan polisi. Yang kelima, memang kasus seperti ini agak rumit, makanya banyak yang mengusulkan bahwa harusnya ada tim pencari fakta dalam kasus ini, ya. Jadi ada semacam bentukan tim, bukan hanya dari polisi, dari luar internal polisi, sehingga lebih netral. Makanya inilah yang maksud saya harus dihindari oleh polisi, karena kalau terbentuk tim pencari fakta itu berarti betul-betul Polri sudah tidak dipercaya lagi. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan ini membuat terang. Polri juga tidak membuat kita publik kebingungan yang mana betul, yang mana salah, karena informasi ini hampir tiap hari di media sosial maupun di media televisi. Iya, betul. Saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amir, Dr. Amir Ilyas untuk waktu dan kesempatan Anda sampai kita di jilid kedua ini, ya. Dari diskusi pertama sampai hari ini, kita juga akan menanti episode berikutnya, tentu saja juga perkembangan kasus ataupun juga mungkin tersangka lainnya yang nantinya akan ditemukan juga dari kasus tewasnya Brigadir J ini, yang perkembangan kasus saat ini adalah Baradae yang sudah menjadi tersangka. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Dr. Amir Ilyas. Semoga Anda sehat selalu dan sukses terus untuk segala kegiatannya. Amin. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kita dalam program Ngopi bersama Dr. Amir Ilyas SHMH selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin, yang juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau dan seluruh Tribuners atas semua pertanyaannya dan juga dialog interaktif melalui live chat YouTube Tribun Timur. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dan juga dalam program Ngopi bersama narasumber dan juga tema yang pastinya menarik. Dan pasti harapan kami dalam kasus tewasnya Brigadir J ini bisa segera terselesaikan dan semua fakta-fakta hukum juga bisa terungkap dan juga segalanya bisa selalu sukses sampai dengan selesainya kasus ini ditutup. Untuk itu Tribuners, saya mewakili kru yang bekerja dan juga narasumber pamit. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.